Karena saat menyembah tapi tidak kenal siapa yang disembah, nanti menyembahnya menyembah yang lain-lain lagi. Dan secara bahasa, kalau na'buduka itu maknanya kami menyembahmu, tapi bukan berarti kami hanya menyembahmu. Boleh jadi kami menyembahmu, kami juga menyembah hawa nafsu. Kami menyembahmu, kami juga menyembah waktu. Kami menyembahmu, tapi kami juga menyembah followers, subscribers, likers, algoritma, teknologi, gadget, dan seterusnya. Kalau redaksinya na'budu ka. Saat ka-nya itu ditarik ke depan, iya ka na'budu, maka maknanya berubah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Jadi ada makna keikhlasan, ada makna hasr, ada makna pembatasan dalam ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada Ramadan, bukan kepada waktu, bukan kepada momen, bukan kepada tempat, gitu ya. Pokoknya kalau lagi umroh di Masjidil Haram itu semangat, tapi nah pas imamnya asa kiri, balik dari si bangga. Menjadi hamba Allah bukan hamba Ramadan. Iyyaka na'budu. Dan dalam ibadah kita juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti untuk kita sebagai penyembahnya dengan kata ganti kebersamaan. Bukan saya menyembah, tapi kami menyembah. Karena dalam kebersamaan, dalam berjamaah ada nilai pahala yang lebih. Ada sisi positif dan ada kebaikan. Bahwa beribadah kepada Allah dalam berjamaah itu lebih baik. Lebih baik. Salat berjamaah lebih baik, gitu ya. Dan secara semangat juga agak beda kalau kita ngaji sendirian dengan ngaji bareng-bareng. Kalau kita saum sendirian, walaupun saumnya itu saum Ramadan, usah saum Ramadan sendirian. Ya, misalnya kita lagi di Australia, misalnya kitanya lagi di Amerika, kitanya lagi di Kanada, saum Ramadan tapi sendirian, semangatnya beda. Atau saum kodok akan sama Ramadan juga sebetulnya, cuma di bulan yang lain. Nuansanya jadi rasanya beda gitu ya kalau sendirian dalam ibadah. Atau misalnya saya ceramah sendirian, tak ada yang dengerin, semuanya pada pulang sendirian. Karena energinya parah. Bisa tekuna mau. Itu juga aneh sendiri. Iyyaka na'budu. Jadi dari sinilah kemudian kita paham kenapa setiap nabi itu punya pengikut. Karena pengikut itulah yang kemudian menjadi jamaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kebersamaan dalam ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyyaka na'budu. Nah, yang terakhir sebagai penutup dari surat Al-Fatihah, ya, karena ini intinya. Selain yang pertama tadi iyyaka, apa arti dari ibadah? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Apa arti dari menyembah? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Karena kalau pemahaman tentang ibadah itu parsial, terbatas, sempit, khawatir hal-hal yang lain, ya kemudian dia tidak menganggap sedang tidak menyembah Allah. Saya menyembah Allah kok. Yang begitu teh Pak disebut menyembah selain Allah. Tuh saya sholat, saya syahadat. Yang disebut dengan menyembah dan beribadah, ya, di antara definisi para ulama tentang makna ibadah. Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu
wa yardahu min qawlin wa fi'lin zahiran wa batinan. Apa itu ibadah? Semua yang disukai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin, itulah ibadah. Sekali lagi, apa itu ibadah? Ismun jami'. Semua jami' yang artinya mengumpulkan, jamaah yajma'u. Semua hal, mengumpulkan semua hal yang yuhibbuhullah wa yardah, yang Allah suka dan ridha. Semua yang Allah sukai, semua yang Allah ridhai, min qawlin wa fi'lin, dari perkataan ataupun perbuatan, zahiran wa batinan, yang zahir ataupun yang batin, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, itulah yang disebut ibadah. Dengan makna ini, sehingga ibadah itu jauh lebih luas dari sholat, dan sholat ibadah. Jauh lebih luas dari saum, dan saum ibadah. Tapi bukan berarti selain saum tidak ibadah. Jauh lebih luas dari tadabbur Quran yang biasa kita kerjakan, dan tadabbur Quran juga ibadah. Apa itu ibadah? Semuanya yang Allah sukai. Punten, kalau berbakti ke orang tua apa sih ibadah itu ya? Zahiran wa batinan, termasuk yang batin. Berprasangka positif terhadap orang lain, ibadah bukan? Ibadah. Walaupun dia tidak sedang mengangkat tangan Allahu Akbar, walaupun mulutnya tidak sedang bergerak membaca Al-Quran, walaupun mulutnya tidak sedang menahan lapar karena haus dan belum makan misalnya. Tapi saat si fulan nggak mungkin ngomong begitu, paling keceretot nggak sengaja, itu ibadah juga. Itu ibadah. Ridho dengan takdir Allah, ibadah. Ibadah. Walaupun nggak kelihatan apa yang sedang dikerjakan, tapi di sini saya terima ya Allah, itu juga ibadah. Apalagi contohnya amal-amal yang sifatnya batin, yang nggak kelihatan gerakannya, yang nggak kelihatan ucapannya, tapi disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa misalnya contoh? Menolong. Contoh ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ini ada aturan dari Allah, kemudian nurut aturan Allah, ngikut aturan Allah, terima aturan Allah, ibadah bukan? Ibadah. Karena Allah suka, karena Allah ridho, kalau ada aturannya di muka bumi diikuti. Sebaliknya, ini aturan Allah, tapi nggak cocok dengan hawa nafsu saya. Saya ngikut ini hawa nafsu, saya nggak mau ngikut itu aturan Allah. Sebenarnya siapa yang sedang disembah? Saya. Tapi kan saya sholat, tapi kan saya sahur, tapi saya sudah haji berkali-kali, ditulis itu saya oke, barangkali haji 60 kali. Saya sudah haji berkali-kali. Saya tidak disebut hamba Allah. Kalau ibadah hanya difahami ritual semata, paling ritualnya hanya saum, sholat, zakat, haji, selesai. Tapi masih banyak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi di luar yang empat tadi, di luar rukun Islam dan selain syahadat tentunya. Jadi hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami menghamba, hanya kepada Engkau kami beribadah. Tidak difahami dan jangan difahami dan jangan juga dibatasi. Hanya kepada Engkau kami sholat, kami sahur, kami ngaji dan seterusnya.
Tapi ini luar biasa, Bapak Ibu. Ibadah ini supaya kita memperluas makna ibadah. Kembalikan makna ibadah abdul itu ke makna secara bahasa sebelum Al-Quran tiba. Kenapa harus dikembalikan? Karena sebelum Quran turun bahasa Arab sudah ada. Betul? Iya. Sebelum bahasa Arab turun, sebelum Al-Quran diterima Rasulullah SAW, Al-Quran sudah ada. Abdul yang kita terjemahkan di bahasa Indonesia hamba, itu artinya dalam bahasa Arab sebelum Quran turun artinya adalah abdul, artinya abdul, budak. Hubungan antara majikan dan budak namanya ubudiyah. Ia budak saya. Kata orang Arab kata abdi. Budaknya bahasa Indonesia ya, bukan budak bahasa Sunda. Budak abdi. Abdul yang kemudian kita menerjemahkannya hamba, Abdullah, hamba Allah. Sebelum Al-Quran turun, Abdul itu dimaknai budak. Jadi hubungan untuk memudahkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pelajari bagaimana hubungan antara budak dengan majikannya. Memang di zaman sekarang tidak ada konsep perbudakan seperti zaman dulu, walaupun mungkin isi nama perbudakan oke. Zaman dulu disebutnya perbudakan, zaman sekarang mungkin ya human trafficking. Intinya ada eksploitasi, ada penindasan, kemudian kedudukan yang tidak setara, ada relasi kuasa yang dia nggak seimbang gitu ya. Human trafficking, apalagi tercekik dengan pinjol misalnya. Jadi diperbudak. Dan zaman dulu salah satu pintu perbudakan itu gara-gara hutang, salah satunya. Nggak bisa bayar hutang, kamu jadi budak saya. Kalau mau bayar hutang, ada dendanya sekian, silakan bayar. Kalau enggak, kamu jadi budak saya. Sudahlah, mendingan saya jadi budak Anda saja. Itu salah satu pintu masuk perbudakan. Cekik dengan hutang, tercekik dengan lilitan ribanya. HP? Budak tidak HP? Betul, bisa juga. Budak gadget, budak teknologi gitu ya. Zaman sekarang. Gimana cerita zaman Bangladesh lagi? Budak HP gitu. Zaman dulu yang disebut dengan Abdul sebelum Quran turun, sebelum Rasulullah jadi Nabi, Abdul itu Anda budak, saya majikan. Apa hak yang dimiliki budak? Suka-suka majikan, mau dijual kumaha majikan, gitu ya. Mau dikasih uang terserah majikan, dan budaknya nggak bisa sesuai dengan PP 23 tahun 2021 dalam undang-undang perubahan. Nggak bisa nuntut apapun. Semua terserah majikannya. Syukur kalau majikannya baik, tapi nasib ya kalau majikannya galak, kasar, kopet-kopet dari saya untuk kasih rancap jadi dan seterusnya. Tergantung majikannya. Nah, hubungan itulah yang dipakai oleh Allah bahasanya untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Memang kalau diterjemahkan hanya kepada engkau kami menjadi budak, rada haleungseuh di telinga teh. Tapi itulah yang difahami oleh orang Arab dulu. Iyyaka na'budu, ya Allah, kami budak, engkau majikannya. Kami budak, engkau majikannya. Sehingga mentalitasnya adalah mentalitas saya budak di hadapanmu ya Allah. Saya budak di hadapan. Putarlah, jangankan hubungan majikan dengan budak, Bapak Ibu.
antara CEO atau owner sebuah perusahaan dengan staff. Jika gitu. Kira-kira gimana hubungannya? Owner di bawahnya ada CEO di bawahnya ada GM, ada manajer, sampai ke bawah, sampai ke staff. Bagaimana staff berinteraksi dengan owner? Ini kan hubungannya bukan hubungan perbudakan, ya, hubungan tukar menukar manfaat. Saya kasih waktu saya, Anda kasih saya upah. Ada hubungan timbal baliknya sesuai dengan kesepakatan. Dan kalau saya tidak setuju, saya bisa resign, saya bisa mundur. Kalau budak nggak bisa begitu. Kalau budak, Pak, saya mau mundur dari perbudakan. Oke, bayar dulu. Harus bayar. Ada denda perbudakan, namanya mukatabah. Mukatabah itu budak yang ingin resign dari perbudakan, dan sesuai kesepakatan dengan majikannya, bayar saya sekian. Kalau Anda bisa bayar, saya bebaskan. Kalau zaman sekarang kan nggak resign, bahkan kalau bisa resign jangan dipecat. Kalau dipecat perlu bayar pesangon. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu, memahami penghambaan, memaknai ibadah. Orang Arab dulu memaknainya dengan perbudakan. Dan inilah yang sulit diterima. Dari sini kita paham kenapa tokoh, elit, pembesar, petinggi, pengurus, tergantung postur kalian, tinggi petinggi. Kenapa elit? Kenapa yang selalu dan sering menolak dakwahnya Nabi itu elit ke atas? Karena ajakannya adalah jadilah budak. Siapa majikannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya tak biasa jadi budak. Saya ini mentalnya adalah mental majikan. Saya mentalnya mental diikuti. Saya bukan mental followers. Saya bukan mental mengikut. Kenapa musuh Nabi dari dulu sampai sekarang kebanyakan adalah menengah-menengah ke atas? Karena tadi sembahlah Allah. Piragi nyembah Allah nggak, bukan sekedar piragi, bukan piragi bahasa Indonesia. Bukan sekedar piragi, tapi menyetel, menyeting attitude, mentalitas, kejiwaan. Saya budak dan saya punya majikan. Itu yang susah. Dan kalau sekedar sholat gerakan mengapa? Orang munafik juga sholat kok. Orang munafik juga ada yang berjihad dengan Rasulullah. Tapi ini yang paling susah. Saya budak ya Allah, engkau majikan. Makanya perumpamaan tentang majikan dan budak di dalam Al-Quran itu dipakai untuk memahamkan orang-orang musyrik bahwa salah satu ayatnya surat Az-Zumar ayat 29. Sebetulnya saya masih ingat ayat ini pernah kita bahas, tapi terus lagi. Az-Zumar ayat ke-29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Ingat ini mutasyakisun. Kata-katanya juga agak susah. Tasyakus, mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Hai orang Mekah. Az-Zumar ini Makkiyah. Hai orang Mekah, kalian kan, ini ayatnya menembak para tokoh-tokoh Quraisy, elit-elit Quraisy, karena mereka lah yang jadi musuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolak Islam, mereka menolak bersyahadat karena mereka menolak kami jadi budak, no. Kami menghamba. Kata Allah, kalau kalian punya budak, tapi budaknya itu sharing, majikannya sharing, rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Kalian punya budak dan budaknya itu sharing. Abu Jahal punya budak, budaknya sebutlah namanya siapa, Julaibib misalnya, begitu ya. Namanya Julaibib misal, ini contoh. Tapi majikannya Julaibib itu bukan cuma Abu Jahal. Abu Jahal,
Abu Lahab, Abu Sufyan, siapa lagi? Cari misalnya teh. Sahanu jalan hatinya ini bukan. Umayyah misalnya begitu. Sebutlah majikannya ada 5, budaknya cuma 1. Pertanyaannya kata Allah, pertama, maukah kalian sharing kepemilikan budak dengan majikan-majikan yang lain? Itu pertanyaan pertama. Saya punya karyawan, tapi karyawan saya ini kerja juga di perusahaan yang lain, dan saya jadi nggak bisa nyuruh kalau saya butuh. Pak, punten, Pak mereskan dokumen dianya. Aduh, saya lagi mereskan dokumen usaha saya di perusahaan yang lain. Kan saya sudah gaji Bapak dengan gaji yang gede. Ya sih Pak, tapi tidak ditutupi dengan gaji saya. Kita nggak mau gitu ya. Kita pengennya full totalitas. Kalau Anda karyawan saya, maka Anda totalitas Saya pengennya kamu kerjakan full fokusnya untuk pekerjaan saya itu. Dan kata orang Mekah, iya benar, kita setuju. Kita nggak pengen kalau punya budak itu sharing. Ini budak punya saya. Pengennya kalian warajulan salaman dirajul. Kalian pengennya satu budak satu majikan, ya, betul. Seperti itu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perumpamaan yang secara psikologis mereka mengiyakan. Kami nggak mau. Kata Allah, kalau kalian nggak mau, terus kenapa kalian mau menduakan dan menghamba kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang capek? Yang capek justru budaknya capek. Budaknya capek. Ini saya kira dalam ilmu manajemen juga tidak boleh ya. Satu bawahan, 2 atasan itu nggak boleh. Kalau 1 atasan 2 bawahan bebas. Tapi kalau 1 atasan 1 bawahan banyak atasan, lihat, saya melihat bawahannya lihat. Dan Allah memerintahkan untuk hanya menyembah Allah itu lihat. Supaya tidak pusing. Yang ini nuntut loyalitas, yang itu nuntut loyalitas, yang ini nyerang, yang ini dan seterusnya. Itulah akidahnya orang-orang musyrik. Capek hati. Daraballahu mathalan fihi rajulan syuraka mutasakishuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathalan. Apakah sama perumpamaannya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali lagi ke sini. Menjadi hamba Allah. Apa itu hamba? Budaklah bahasa kita. Sehingga diilustrasikan yang namanya budak itu lehernya terikat ke majikan dan gak bisa lepas. Dalam surat yang lain, membebaskan seseorang dari perbudakan disebut oleh Allah dengan kalimat apa? Fakku raqabah, atau membebaskan orang dari perbudakan. Jadi perbudakan juga disebut raqabah, ya. Fakku raqabah dalam surat apa itu? Al-Fajr atau Al-Balad? Al-Balad ayat 13. Fakku raqabah, melepaskan seorang budak dari perbudakan. Secara bahasa raqabah itu sendiri artinya adalah leher. Fakku raqabah ayat 13, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Istilahnya sendiri di ayat 13 Allah tidak menyebut fakul ubudiyah kan. Fakku itu artinya melepas, mengurai. Raqabah artinya leher. Kenapa perbudakan identik dengan leher? Karena leher mereka terikat dan talinya dipegang oleh majikan. Seperti domba, lehernya terikat dan talinya dipegang satu lagi oleh majikan. Itulah gambaran menghamba. Itulah gambaran menjadi Abdullah. Itulah gambaran iyyaka na'budu. Saya terikatnya kepada Engkau ya Allah.
saya nurutnya kepada Engkau ya Allah, saya loyalnya kepada Engkau ya Allah, saya ridho dengan apapun yang Engkau lakukan. Itulah disebut dengan hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah bukan hanya sekedar sholat, taraweh, saum, zakat, tapi hamba Allah pertama dimulai dari sini. Hati kita kalau budak diikat di lehernya, kalau ayam diikat di kakinya, kalau domba diikat di lehernya, kalau manusia yang diikat hatinya. Hati saya terikat kepadamu ya Allah, hanya kepadamu hati saya terikat ya Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi menjadi hamba Allah, terikatnya kepada Allah bukan terikatnya kepada Ramadan. Walaupun ikatan dengan Ramadan sudah lepas, masih ada ikatan yang tidak lepas, ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ayat memang powerful luar biasa ya. Iyyaka na'budu itu. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, Al-Quran kalau dirangkum, rangkumannya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau dirangkum, maka rangkumannya ada di ayat ini. Iyyaka na'budu, hak Allah kepada kita, wa iyyaka nasta'in, dan hak kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk bisa ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong supaya kami bisa beribadah. Hingga doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong saya supaya dzikrika, terus mengingatmu, wa syukrika, dan terus bisa berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatika, dan supaya ibadah saya bagus kepadamu, supaya ibadah saya bagus kepadamu. Baik, Pak Ustaz, kan kalau menjadi hamba Allah itu artinya menjadi budak Allah, kemudian Allah itu statusnya sebagai majikan kita, berarti perlakuan Allah kepada kita seperti majikan pada umumnya. Nah, inilah yang beda. Jangan samakan perbudakan kita kepada Allah dengan perbudakan sesama manusia. Itulah yang bedanya. Maka sebelum kita mendeklar perbudakan kepada Allah, dalam tanda petik ya, kalimat perbudakannya walaupun agak rada kumaha begitu ya. Yang pertama, Allah menjelaskan dulu siapa majikannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mengenal siapa majikannya, kenali saja 3 sifatnya. 1, majikannya itu sangat terpuji. Kita ini survei belakangan, gitu ya. Salah satu penyebab orang itu resign dari perusahaan bukan karena gajinya kurang besar, tapi karena toksik, lingkungannya yang toksik, bosnya yang tidak terpuji kelakuannya, begitu ya. Walaupun mungkin kantornya di mana, di Kuningan misalnya, gitu ya. Walaupun name-tag-nya itu keren, walaupun gengsinya itu tinggi luar biasa, tapi karena perilaku dari atasannya tidak terpuji, akhirnya keseret-seret dan kitanya juga gak suka. Allah mengenalkan sebagai majikan kita, alhamdulillah. Mengenal siapa yang jadi majikan kita sebagai zat yang paling terpuji, walaupun tidak ada yang memuji, masih tetap terpuji. Alhamdulillah. Yang kedua, Rabbil Alamin. Kenapa layak untuk jadi majikan kita? Karena alam semesta ini semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Cari majikan yang paling pengasih dan penyayang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari atasan
yang paling pengasih dan penyayang lebih dari Allah nggak ada. Makanya yang terakhir, yang ketiga, Maliki Yaumiddin, yang akan jadi raja di hari pembalasan. Ini maknanya bisa pisau bermata dua. Kalau kamu baik, dia yang akan langsung memberikan balasan kebaikan. Tapi ingat, kalau kamu jahat, dia juga bisa membalas kamu. Maliki Yaumiddin. Dan makna yang berikutnya, kalau ada orang lain yang jahat kepadamu, Allah bisa membalasnya. Dan kalau ada orang lain yang baik kepadamu dan kamu nggak bisa balas, majikanmu bisa membalas kebaikan dia di saat kamu tidak sanggup. Itu kan, ya Allah, si fulan baik banget, tetangga saya baik banget ya Allah, tapi saya nggak punya kemampuan membalas. Kata Allah sebagai majikan, tenang hambaku, biar aku yang akan membalasnya. Itu Maliki Yaumiddin. Ya Allah, saya tadi jahat ke saya, tetangga saya, ya Allah, lisannya jahat, tapi dia super power ya Allah, punya nuklir. Maliki ya, tenang hambaku, aku yang bisa langsung membalasnya. Dan punten, kalau menjadi budak manusia itu semuanya terpaksa. Semuanya dipaksa. Nggak ada yang dibuka lowongan jadi budak saya. Siap, saya sukarela jadi budak bapak. Boleh saya jadi budak bapak? Nggak ada. Tapi menjadi budaknya Allah Subhanahu Wa Taala, mau mangga silahkan. Declare asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau, silakan. Berarti majikannya selain Allah. Dan jangan harap ada majikan selain Allah yang lebih terpuji, yang lebih berkuasa, yang lebih mengasihi dan penyayang, dan yang bisa memberikan balasan yang terbaik. Makanya kalimat menjadi hamba Allah ini sebetulnya nggak bisa disandingkan dengan hamba Ramadan. Ada cerita. Ramadan itu betul. Ramadan itu kita jadikan sebagai wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong kepada Allah dan Allah menolong kepada kita dalam ibadahnya dengan bulan Ramadan. Ingin ditolong ibadahnya, kasih bulan Ramadan. Ternyata di bulan Ramadan kita dikasih tahu oleh Allah, dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Dan ini yang membuat kita jadi bertakbir di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Kenapa kita takbiran kemarin di bulan Ramadan? Sebetulnya ini yang makna takbiran di bulan Ramadan itu karena Allah sudah memberikan hidayah selama Ramadan. Apa hidayahnya? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian membesarkan, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini perintah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa disuruh takbiran? Karena Allah sudah kasih petunjuk. Apa petunjuknya di bulan Ramadan? Punten, Bapak Ibu, ternyata dengan Ramadan, dengan pertolongan Allah datangnya bulan Ramadan, kita punya clue, kita punya guide, kita punya petunjuk bahwa kita bisa sahur setiap hari, bahwa kita bisa bangun sebelum subuh, bahwa kita bisa menahan makan, minum, hawa nafsu, lisan, ghibah di bulan Ramadan. Ternyata kita bisa setiap malam sholat tarawih, sholat malam. Ternyata kita bisa bangun 10 malam terakhir walaupun harus tuduh dan seterusnya. Itulah mahadakum walitukabbirullaha ala mahadakum. Allah kasih petunjuk, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ah, nggak bisa ya Allah, bisa. Dibuktikan di bulan Ramadan. Jadi biasa. Salah satu cara Allah memberikan hidayah adalah ngasih ngasih momen yang membuat kita bisa melakukan. Kita ini kita yang sama. Saya yang ada di bulan Syawal adalah saya yang sama yang ada di bulan Ramadan. Orangnya sama. Yang beda apa? Di bulan Ramadan ala mahadakum. Allah ngasih petunjuk bahwa kita bisa. Maka ditutup ayatnya dengan
wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa yang disyukurinya? Hidayah yang sudah Allah berikan di bulan Ramadan kemarin. Makanya salah satu tanda syukur adalah istiqomah. Salah satu tanda syukur adalah menjaga kebiasaan ibadah. Salah satu tanda syukur adalah apa tanda syukur? Nikmat sudah dikasih, nikmatnya dipakai untuk sehari-hari kan gitu. Bu, iya hadiah. Nah, Pak Ustaz, handphone. Bu, iya hadiah. Nah, Pak Ustaz, hadiahnya mobil. Tapi mobilnya kita bilang, ibu dia bilang, nohonnya Pak Ustaz, mobilnya siap. Tapi mobilnya disimpan di garasi, nggak pernah dipakai, nggak pernah dibawa jalan, dihulungkan ente, diisi bensin ente, di mulut memang bilang terima kasih, tapi mobilnya nggak pernah dipakai. Itu bentuk syukur atau kufur? Cuman syukur di lisan, tapi tidak syukur dalam perbuatan. Karena salah satu makna syukur adalah nikmatnya dipakai dalam keseharian, betul? Nikmat Ramadan dipakai. Apa itu nikmat Ramadan? Kebiasaan baik yang sudah tumbuh, kebiasaan baik yang sudah kita bangun, ibadah-ibadah yang kemarin kita kerjakan, nikmat dipakai. Wala'allakum tashkurun. Orang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan. Kuliah kedokteran sampai apa paling tinggi konsultan, padahal huruf dengan hijinya. Tapi satu huruf juga butuh seberapa tahun kuliah dan begitunya. Genap tahun dokter spesialis berapa tahun? Spesialis 4 tahun, 10 tahun, konsultan 2 tahun, berarti total 12 tahun. 12 tahun. Tapi setelah jadi konsultan, dia nggak pernah praktek. Misalnya, dia tinggalkan semuanya, dia malah jadi naon di sana. Misalnya, naon praktek kuliner dan seterusnya. Dia sudah keluar pondoknya, dia sudah ngabisin waktu yang banyak 12 tahun, tapi setelah itu ilmu kedokterannya nggak dia pakai, nggak dia gunakan. Ini salah satu bentuk kufur nikmat. Karena orang yang bersyukur dikasih nikmatnya, dipakai nikmatnya. Wala'allakum tashkurun. Syukur karena kita punya Quran, dipakai nikmatnya, dipegang nikmatnya, dan dipakai nikmatnya. Dan rasanya sering ya kita sampaikan cerita apa tujuan utama iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Menunjukkan kepada Allah kalau keturunan manusia itu nggak bisa bersyukur. Pernah kita sampaikan ini ya? Kata syaitan gimana? Saya akan datangi dari depan, saya akan datangi dari belakang, saya akan datangi dari kanan, saya akan datangi dari kiri, dan engkau akan melihat bahwa sebagian mereka tidak bisa bersyukur. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tujuan syaitan mendatangi manusia dari 4 arah cuma satu, membuktikan, menunjukkan ke Allah, ya Allah, makhluk yang Engkau ciptakan dan Engkau muliakan, Engkau angkat jadi khalifah itu, mereka tidak bisa bersyukur. Apa yang disyukuri? Allah sudah kasih nikmat khilafah, Allah sudah kasih nikmat ilmu, wa 'allama Adam al-asma. Allah sudah kasih nikmat kemuliaan, semua malaikat sujud ke manusia, tapi manusianya malah mengabaikan semua nikmat tadi. Jadi orang yang tidak bersyukur, orang yang sudah kena jebakan syaitan. Syaitan di bulan Syawal sudah dilepas. Di Ramadan diikat, di Syawal dilepas. Dan akhirnya banyak yang tidak bersyukur dengan nikmat Ramadan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Lihat ya Allah, kata setan, lihat ya Allah,
manusia nggak akan bersyukur dengan nikmat Ramadan. Saya akan buktikan, saya akan tunjukkan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Baik. Jadi menjadi hamba Allah adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan adalah nikmat yang sudah diberikan. Kemudian keistiqomahan adalah tanda kesyukuran. Selain yang kedua, Ramadannya sebagai madrasah bukan garis finish. Ramadannya sebagai training. Ramadan yang kemarin kita dapatkan sebagai tadi kalau ilustrasinya mungkin kuliah gitu ya. Kuliahnya itu sudah sampai konsultan. Kuliahnya itu sudah sampai tamat, sudah jadi doktor. Tapi setelah itu ditinggalkan dan jadi tukang sebelah misalnya. Kecuali kalau jurusannya memang doktor MSc, master sebelah Cimahi. Baik. Surat Al-Hijr ayat 99. Jadi hamba Allah bukan hamba Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kurang jelas? Nah ini inilah kelemahannya ya. Kelemahan apa? Google Slide itu dia tidak bisa di zoom, tidak bisa di zoom putar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu dan jadilah budak kepada Tuhanmu dan merendahlah kepada Tuhanmu. Sudah lihat tadi makna beribadah. Kalau kata Allah misalnya begini, yang mencuri dan mencurinya lebih dari 1/4 dinar total. Oh, hak asasi manusia itu dilanggar. Jangan. Itu aturan barbar, itu jangan dipakai. Maafkan saja atau masukkan dia ke penjara. Siapa yang lagi disembah? Kami sholat Pak Ustaz, kami sahur Pak Ustaz, saya haji Pak Ustaz. Betul. Tapi bentar, Allah nyuruhnya begini. Tapi kenapa? Itu contoh wa'bud rabbak begitu ya. Atau yang ya termasuk yang sensitif juga sama. Paham gak ya ibunya? Atau perlu dijelaskan boleh? Boleh. Itulah pokoknya. Kata Allah boleh, kata Allah halal, kata manusia nggak boleh. Siapa yang disembah? Senyumnya sudah paham. Kita lanjut. Sekali lagi, jihad atau jihad, dan seterusnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita diperintahkan menjadi hamba Allah? Bukan sampai Lebaran, bukan sampai Idul Fitri, bukan sampai Syawal, tapi sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-yaqin sesuatu yang yakin, sesuatu yang meyakinkan. Dan memaknai ayat ini jangan parsial, apalagi letterlock hanya di permukaan. Karena kalau memahaminya tidak holistik, tidak utuh, Ustaz, saya sudah tidak perlu lagi ibadah karena saya sudah yakin kepada Allah. Saya tidak perlu sholat lagi karena sudah sampai ke posisi yang yakin bahwa semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang seperti itu memahaminya, siapa yang paling yakin di manusia ini, di dunia ini? Para nabi. Para nabi itu paling yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah para nabi masih menyembah Allah atau berhenti menyembah Allah? Nabi
masih tahajud, Nabi masih sholat, Nabi paling yakin, tapi masih ibadah. Ya, ibadahnya semua tadi ya, semuanya, bukan hanya yang ritual tapi semuanya. Jadi karena saya sudah yakin, berarti saya nggak perlu lagi ibadah. Ini justru malah kontradiksi dengan ayat ini. Wa'bud, tujuan dari ibadah supaya yakin. Nah sekarang sudah yakin jadi nggak ibadah. Ibadah itu dulu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan Utsman bin ini dari mana para ulama kemudian menafsirkan bahwa al-yakin yang dimaksud kematian dari sabda Rasulullah SAW saat sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un meninggal. Kata Nabi, sudah datang al-yakin kepada Utsman bin Maz'un. Al-yakin sudah datang, ajal itu sudah datang. Kalau dalam saya lupa tafsirnya Buya Hamka siapa yang bilang gini, kenapa kematian itu disebut al-yakin? Karena setelah kematian semua orang akan yakin dengan yang selama ini disampaikan oleh para nabi. Oh benar, dengan surga ayah yakin ayah nama. Oh benar, ternyata malaikat pencabut nyawa itu ada, yakin ayah nama. Oh benar, ternyata siksa kubur itu ada, yakin ayah nama. Dan pintu masuknya adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tidak ada istilah pensiun dalam ibadah karena sudah selesai Ramadannya, karena sudah selesai hajian, dan terus jadi pak haji ya, jadi itu kudu sholat lagi, dan terus jadi ustad ya nama, jadi itu kudu sahur lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, terus kayak Lailatul Qadar berapa? 23 tahun lagi. Kesulitan tabungan oke. Komo Lailatul Qadarna di Masjidil Haram, bari itikaf dan qiyam lail begitu. Berarti itu cukup berat sih karena tapi bahasa itu berarti kalau memang seperti itu memahaminya, ya yang pertama kali akan meninggalkan ibadah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kemudian surat yang sering kita sampaikan juga dari waktu ke waktu, surat Hud ayat 112 ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Sedikit saja Bapak Ibu pun tadi. Alif sin ta ditambah koma, hasilnya jadi koma koma. Sering ya kita sampaikan. Istiqomah itu akar katanya koma ditambah ista, alif sinta. Yang dalam bahasa Arab alif sinta itu punya makna thalabus syai'i, mohon, meminta, memproses sesuatu. Hasilnya ada di ujung katanya. Prosesnya itu dari kata istanya. Hasilnya ada di ujung. Istaghfaro artinya meminta ampun. Ampunannya ada di kata ghafaro, mintanya ada di kata istanya. Istaghfaro, minta ampun. Ampunannya sendiri adalah maghfirah. Minta ampunnya disebut istighfar. Istisqa, minta hujan. Hujannya sendiri adalah suqya, disiram, disebor. Minta hujannya disebut istisqa. Istighothah, minta pertolongan, bantuan. Bantuannya sendiri disebut ghauth. Istighatsah. Isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istanya minta, aunnya itu tolong, pertolongan. Jadi minta tolong, ista'anah. Istinja, bebersih.
minta supaya bersih dari kata naja. Naja artinya selamat. Istanja, istinja, selamat dari penyakit, selamat dari kotoran. Istiqlal, betul. Istiqlal itu independen, minta supaya independen, merdeka. Istidraj, istidraj dari kata derajat. Kalau ke atas namanya darajat, kalau ke bawah namanya darokat dalam bahasa Arab. Beda huruf satu, darajat dan darokat. Istidraj, minta supaya naik ke atas, terus dibubutkan. Istidraj. Jadi memaknai istiqomah, akar katanya koma. Koma itu apa? Tadi mau koma. Koma itu tegak lurus berdiri. Istaqoma itu minta, berproses, berusaha sampai akhirnya tegak. Jadi grafiknya bukan begini, tapi grafiknya ke atas gitu. Jadi bukan telepon sigakir, lamun telepon sigakir, jumud namanya. Ustaz, alhamdulillah 10 tahun yang lalu saya jus 30. Sekarang sudah 10 tahun, alhamdulillah istiqomah. Masih jus 30. Sana istiqomah kita jumud gitu kan terus. Tapi kalau istiqomah namanya juga koma. Koma mah dari yang tadinya tiduran bentak, dari yang tadinya bentak mulia, dari yang tadinya mulia duduk, dari yang tadinya duduk cingok. Cingok itu paling itu nanti cikalapa. Cingoko dari yang tadinya cingoko kemudian duduk, dari yang tadinya duduk kemudian mulai sedikit berdiri sampai akhirnya berdiri dengan tegak. Itulah namanya istiqomah. Makanya dalam surat Al-Fatihah balik lagi, istiqomah itu ditempelkan ke sirotol mustaqim. Karena istiqomah itu tentang perjalanan, bukan hasil, tapi proses dan progres. Dalam berproses, jatuh dan bangun itu biasa. Jatuh bangun aku mengejar istiqomah. Seriusnya. Jatuh dan bangun itu biasa. Makanya seringlah kita sampaikan ini ya. Istiqomah itu bukan seret begini. Ayah rerek ya kenal. Fluktuatifnya ada, naik dan turunnya ada, tapi trennya itu terus naik. Karena ngejeli kahana nama ayat dan kita bukan malaikat. Walaupun kita juga bukan setan, kita mau makhluk yang bukan. Kalau malaikat begini grafiknya, kalau setan begini grafiknya, dari surga ke dunia, dari dunia ke neraka itu setan. Kalau manusia, ada yang bisa lebih dari malaikat, ada juga yang bisa lebih buruk dari setan. Bahkan bisa jadi imamnya setan, diikuti oleh setan. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Makanya bukan begini ya. Istiqomah itu ke atas, istiqomah itu perintah semakin hari semakin baik. Istiqomah itu tentang continuous improvement. Istiqomah itu tentang progress. Istiqomah itu tentang dulu kita di 9, sekarang kita di 10. Dulu kita di 10, sekarang kita di 11. Istiqomah itu tentang perbaikan berkelanjutan. Nah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Ini bukan untuk melemahkan semangat dalam beramal, tapi tujuannya adalah menjaga stamina, durabilitas. Karena betul, kita lebih mudah untuk bertahan dalam amal yang sederhana, yang simple gitu ya, daripada misalnya saya membayangkan tidak terbayang begini. Kalau misalnya satu pertemuan di majelis taklim ini langsung sekali duduk surat an-najm,
Nanti pekan depan kita tamatkan surat Al-Qamar. Setelah Al-Qamar nanti kita tamatkan langsung Ar-Rahman di sana. Saya yakin yang dibawa pulang sama tadi kita benar lah. Tapi mudah-mudahan yang sedikit dan berkelanjutan. Mudah-mudahan majelis taklim Khalidin ini termasuk di antara amal yang paling dicintai oleh Allah, yang terus-menerus bukan dari 2016 punya. Majelis taklim ini sudah dari 2000 surat. Dari zaman Al-Mahmud 2016. Itu dari Al-Fajr. Saya baru 2014. 2013 insyaallah. Sudah 13 tahun Khalidin ini, mudah-mudahan salah satu di antara amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, seorang salafus soleh namanya Bishr Al-Hafi. Seluruh kaum mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, hamba yang saleh adalah hamba yang beribadah bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab Al-Taiful Ma'arif, ya ini ilustrasi sebelum kalimat beliau. Bapak Ibu, kalau ada orang yang meniti karir di satu perusahaan dari staf sampai jadi CEO, kira-kira sifatnya apa orang ini? Kalau ada orang yang sukses meniti karir dari staf sampai akhirnya jadi CEO, dari bawah sampai atas, itu karena istiqomah ya. Dari bawah sampai atas, kira-kira apa rahasia orang ini? Rahasia orang yang sukses dalam meniti karir di luar penjilat. Bagus kerjanya, diterima kerjanya oleh atasannya, senang atasannya. Kerja kamu bagus, saya pakai, promosikan. Kerja kamu bagus, kata atasan baru. Kerja kamu bagus, kamu bisa menggantikan posisi saya. Hari bapak saya naik. Jadi tetap pembawahan saya karena saya naik. Tadinya staff naik jadi manajer, kerjanya bagus jadi manajer, diterima oleh atasannya jadi general manager. Ternyata bagus jadi GM, diterima oleh atasannya, naik jadi direktur, vice president, naik. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjadikan hamba tersebut untuk beramal yang lebih baik lagi di atasnya. Jadi orang yang istiqomah adalah salah satu tanda orang yang diterima amalnya di bulan Ramadan kemarin. Salah satu tanda sholat kita diterima, kalau selesai sholat kita ingin beramal soleh lagi. Salah satu tanda hadirnya kita di majelis ilmu ini diterima Allah, setelah hadir di sini pengen amal soleh apa lagi. Dan salah satu amal yang ditolak oleh Allah, kalau sudah beramal malah dilanjutkan oleh kemaksiatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Sudah selesai sholat, assalamualaikum, sholat tahajud misalnya, si kata saya numpang soleh nate dan batur masih karena jam saya ke carbi saya berarti numpang soleh nate. Itu tanda amal yang tertolak. Karena setelah beramal justru malah jadi buruk hatinya. Setelah beramal justru malah jadi prasangka jelek kepada saudaranya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi pengingat yang terbaik bagi saya khususnya. Ya, apa yang tadi disampaikan ini bukan sesuatu yang baru, tapi hanya reminder, ya, refreshment dan reminder bermanfaat bagi orang yang beriman, insyaallah. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, kasih masukan, saran untuk perbaikan kita ke depan? Pas, aman. Misalnya kasih masukan, Ustaz, kali-kali kita ngajinya di Pangandaran. Balikin lagi Kang Abe, ada waktunya nggak? Kudu seharian ya, sambil camping.
kita cukupkan, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika